Halo semua, selamat datang kembali di channel Jaksa Film. Di video kali ini, saya akan merangkum alur cerita dari series terbaru yang berjudul Gadis Kretek. Berlatar waktu di dua zaman yang berbeda, kisah Gadis Kretek memperkenalkan sosok Lebas yang setia menemani ayahnya yang dirawat di rumah sakit. Ayah Lebas, bernama Suraja, dan keluarga besarnya merupakan pemilik dari bisnis besar kretek Jagat Raja sejak zaman pasca penjajahan Belanda. Di tengah kondisi yang terbaring lemas, Suraja mendadak terbangun dan meneriakkan nama Jeng Yah berulang kali hingga membuat Lebas kebingungan. Sebelum lanjut, saya mau kasih info, kalau film ini terdiri dari dua plot atau alur, yaitu alur mundur dan alur maju. Jadi saya harap kalian bisa mengerti dengan alur ceritanya. Jadi, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film berlatar tahun 2001 di Jakarta. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Suraja. Beliau sedang mengidap penyakit keras. Di saat itu, ia sedang bermimpi tentang masa lalunya bersama Jeng Yah. Ia kemudian terbangun dan menyuruh anaknya yang bernama Lebas untuk mencari seseorang yang bernama Jeng Yah itu. Suraja juga memberikan sebuah kaleng yang isinya belum kita ketahui. Di sini, Lebas pun hanya bisa menuruti kemauan sang ayah yang tengah sakit keras itu. Keesokan harinya, Lebas pergi ke perusahaan kretek ayahnya yang bernama perusahaan DR. Ia kemudian mengambil sesuatu dari laci ruangan ayahnya. Di laci tersebut, ia mendapatkan sebuah foto jadul dan surat lama yang ditulis tangan. Lebas pun kemudian membaca surat tersebut, dan kita pun dialihkan ke masa lampau. Berlatar tahun 1964, di kota M. Di sini kita diperlihatkan penulis dari surat tersebut, yang bernama Dasiyah. Ia mempunyai nama panggilan Jeng Yah. Di saat gadis seusianya bersikap feminim dan anggun, Dasiyah ini justru berbeda. Ia sangat terobsesi dengan kretek usaha ayahnya. Ia mempunyai mimpi untuk menciptakan kretek kualitas terbaik seperti ayahnya. Ia ingin menjadi peracik saus, yaitu intisari dari sebuah kretek. Terlihat saat itu, usaha ayahnya sangat sukses. Terlihat dari banyaknya karyawan yang bekerja di tempat itu. Saat itu ayahnya yang bernama Pak Idros memberitahukan kepada Dasiyah selaku mandor bahwa kiriman tembakau dari Pak Budi telah datang. Namun Dasiyah dengan instingnya mengatakan kalau tembakau tersebut adalah tembakau campuran. Dasiyah pun menyuruh ayahnya untuk berhenti memasok kualitas tembakau dari Pak Budi, karena hal itu dapat mempengaruhi cita rasa dari kretek Merdeka, kretek buatan keluarganya. Namun Pak Idros merasa tidak enak karena ia sudah langganan sangat lama dengan Pak Budi. Namun Dasiyah pun tetap ngotot dan menyuruh ayahnya untuk bertemu dengan Pak Budi. Ayahnya pun pada akhirnya mengiyakan, asalkan ia mau menemani ayahnya menemui Pak Budi di pasar. Lalu setelah itu datang saudari dari Dasiyah yang bernama Rukayah. Ia membawa sebuah kretek pemberian dari temannya bernama Purwanti. Kretek yang bernama kretek proklamasi tersebut merupakan kretek saingan dari mereka. Rukayah mengatakan bahwa pesaingnya itu akan mengeluarkan peluncuran bungkus baru secara besar-besaran. Hal itu karena kretek proklamasi mendapatkan rekanan yang kasih modal dan membantunya mendistribusikan kretek tersebut hingga ke barat. Namun ayahnya tidak peduli karena kretek Merdeka lebih unggul dari kretek proklamasi di pasaran. Lalu setelah itu, Pak Idros bertemu dengan Pak Dibjo. Pak Dibjo merupakan orang yang bertanggung jawab dari pembuatan saus kretek Merdeka. Di sini Dasiyah pun bermimpi untuk bisa meracik saus di ruangan itu. Namun ternyata, ruangan tersebut terlarang untuk kaum perempuan. Lalu setelah itu, Dasiyah pun dipanggil ibunya. Ibunya tersebut bernama Rumaisa. Ibunya tersebut berniat menjodohkan Dasiyah dengan seseorang. Namun Dasiyah menolak karena belum merasa menemukan lelaki yang tepat. Dasiyah pun kemudian mengajak sang ayah untuk pergi ke pasar menemui Pak Budi. Setelah membaca surat tersebut, Lebas pun kedatangan dua saudaranya. Mereka bernama Tegar dan juga Karim.
Di sini mereka pun heran karena tiba-tiba Lebas masuk ke ruangan ayah mereka. Lebas ini adalah anak sulung dari 3 bersaudara, dan bisa dibilang ia merupakan anak yang paling susah diatur. Namun entah kenapa, ayahnya mempercayakan Lebas untuk mencari Zheng Ya. Selain itu, cuman Lebas yang belum menikah di antara mereka. Sepulang dari kantor, Lebas pun menemui ayahnya di rumah. Ia menanyakan surat yang ia ambil di ruangan kantor ayahnya. Namun di sini ayahnya marah karena dengan lancang masuk di ruangan tersebut. Padahal jelas-jelas ia sendiri yang menyuruh Lebas dan menyuruh mencari orang yang bernama Zheng Ya. Di saat mereka lagi berdebat, Lebas memperlihatkan sebuah foto jadul itu. Di sini ayahnya pun menangis karena melihat Zheng Ya di foto tersebut. Ayahnya pun kemudian memberikan sebuah kotak kepada Lebas dan meminta Lebas untuk segera menemukan Zheng Ya. Pada akhirnya Lebas pun mulai mencari keberadaan Zheng Ya. Di sini ia pun menelepon Karim dan memintanya merahasiakan itu semua. Pertama-tama, Lebas pun ke Museum Kretek. Di sini Lebas pun menyempatkan untuk membaca lanjutan dari surat itu lagi. Singkat cerita, Dasia, Pak Idros, dan Rukaya pun akhirnya tiba di pasar. Di sini Dasia pun menjadi pusat perhatian orang-orang karena ternyata ia jarang sekali keluar rumah. Dan kemudian mereka pun tiba di gerai Pak Budi. Di sini, Dasia pun mencoba berbagai kretek di pasar itu dan membandingkannya dengan kretek milik ayahnya. Ia kemudian melihat pemilik dari kretek proklamasi yang bernama Pak Jagat. Ia mencoba mempromosikan produknya dan menjelekkan kretek Merdeka. Pak Jagat kemudian mendatangi Dasia dan merendahkannya. Hal itu karena Dasia yang mempunyai ketertarikan yang berbeda dari gadis lainnya. Pak Idros pun kemudian datang dan membela anaknya itu. Selain bersaing dalam dunia perkretekan, ternyata Pak Jagat ini mempunyai perasaan kepada istri Pak Idros. Lalu setelah itu, Pak Idros pun komplain tembakau yang dikirim Pak Budi. Namun Pak Budi tidak mengaku dan menuduh Dasia yang mengada-ngada dan tidak tahu tentang kretek. Mereka pun kemudian memesan tembakau yang baru lagi dari Pak Budi. Pak Budi kemudian memberikan sampel tembakau terbaik miliknya dan berjanji itu yang akan dikirim besok. Di saat mereka berbincang, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar pasar. Saat itu, ada seorang gelandangan yang dikejar oleh preman pasar. Preman pasar itu pun mengeroyok gelandangan itu. Di saat itu, gelandangan itu menatap ke arah Dasia dengan tatapan tajam dan seakan mulai ada rasa di antara mereka. Sin kemudian berpindah ke Lebas, di mana ia masuk ke dalam museum kretek tersebut. Ia kemudian mencari Bu Sri selaku direktur di museum itu. Di saat menunggu, ia kembali membaca lanjutan surat itu. Di sini terlihat Dasia dan Rukayah mengaduk sebuah tembakau. Rukayah pun menanyakan mengapa ia suka melakukan hal itu. Menurut Dasia, sentuhan tangan langsung dalam membuat kretek dapat membuat kretek lebih berkarakter dan nikmat. Dasia pun kemudian membuat rokok spesial buat ayahnya. Ia membuatnya secara khusus dan langsung dari tangannya sendiri. Setelah pulang dari pasar, di sini terlihat Pak Idros membawa gelandangan yang dikeroyok di pasar tadi. Ia berniat mempekerjakan gelandangan itu di usaha kreteknya. Gelandangan itu bernama Suraja. Dasia pun kemudian memberikan kretek buatannya ke ayahnya. Terlihat Pak Idros pun menyukai aroma dari kretek buatan anaknya itu. Di sini, Suraja pun mulai bekerja di pabrik itu. Dasia pun kemudian datang dan memperkenalkan tentang pabrik itu. Ia kemudian menyuruh Suraja untuk ikut gabung bersama ibu-ibu di sana di bagian gulungan rokok. Di malam hari Suraja pun diajak makan malam di keluarga Pak Idros. Di sini, ia mulai menceritakan asal-usulnya. Suraja merupakan anak yatim piatu yang berasal dari selatan. Ia bisa sampai ke kota M karena awalnya ia membantu orang-orang yang terjerat rentenir. Namun tidak disangka ia malah berurusan dengan orang yang salah dan melarikan diri dari selatan. Dengan menggunakan bahasa Belanda, Rumaisa kemudian menegur Pak Idros untuk tidak terlalu kepo kepada Suraja. Namun tidak disangka, Suraja mengerti dengan perkataan Ibu Rumaisa.
Pak Idros kemudian membawa buku berbahasa Belanda. Ia pun kemudian mengetes Suraja untuk membaca buku tersebut. Pak Idros pun terkesima mendengar hal itu. Suraja pun mengatakan kalau dulunya keluarganya bekerja dengan orang Belanda. Ia pun disekolahkan dengan anak-anak Belanda waktu itu. Karena itulah alasan ia bisa berbahasa Belanda. Pada keesokan harinya, Pak Budi pun tiba dengan mengantarkan tembakau pesanan kemarin. Dasiah pun kemudian memeriksanya dan mengatakan kalau tembakau tersebut tembakau campuran dan berbeda dari sampel yang ditunjukkan kemarin di pasar. Mendengar hal itu, Pak Budi pun tersinggung dan memaki Dasiah. Menurutnya, Dasiah tidak seharusnya ikut campur urusan mereka. Namun di sini, untung saja ada Suraja yang melindungi Dasiah. Suraja pun kemudian menyarankan Dasiah untuk mencari pemasok tembakau baru. Ia mengatakan kalau ia punya kenalan dengan pemasok tembakau di utara. Berbeda dengan ayahnya, sang ibu malah mau kalau Dasiah ke arah sifat anggun. Ia kemudian melihat Purwanti yang menatap ke arah Suraja dan seakan ada rasa kepadanya. Di saat karyawan yang lain sudah pulang, Suraja pun menyempatkan untuk belajar menggulung kretek. Dasiah yang melihat itu kemudian berinisiatif untuk mengajar Suraja. Di keesokan harinya, Suraja pun membantu Dasiah untuk membeli kebutuhan pabrik. Lalu, tak sengaja Dasiah pun terpleset dan dengan refleks Suraja pun menariknya. Dan di sini benih-benih asmara pun mulai timbul di antara keduanya. Di malam hari, Dasiah pun mengeluh. Ia berpikir kalau kretek Merdeka tidak membuat perubahan, maka pasti suatu saat akan kalah saing. Ia pun berniat membuat saus baru. Namun, Pak Dibjo selaku peracik kretek Merdeka percaya bahwa perempuan tidak boleh masuk ke ruangan saus. Nanti hasil kreteknya akan sial dan asam. Suraja yang mendengar keluhan Dasiah pun berniat untuk membantunya. Lalu kemudian, Sin beralih ke Lebas di mana ia akhirnya bertemu dengan Ibu Sri. Ia kemudian menanyakan letak mengenai foto dari ayahnya. Dari informasi yang didapat, foto tersebut tercipta tahun 60-an. Ibu Sri pun kemudian mengajak Lebas ke ruang donatur untuk mencari informasi tambahan yang berhubungan dengan foto tersebut. Lebas pun kemudian mendapatkan kembali lanjutan surat yang ia miliki. Sin kemudian beralih di mana memperlihatkan karyawan-karyawan kretek Merdeka yang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Suraja yang melihat Dasiah sendiri kemudian memperlihatkan sampel tembakau kenalannya yang berasal dari utara. Dasiah pun terkesima karena tembakau tersebut tembakau asli dan kualitasnya sangat bagus. Kenalannya itu bersedia memberikan harga murah asalkan kretek Merdeka bisa menjadi pembeli tetapnya. Di malam hari, Dasiah dan kedua orang tuanya pun berkumpul. Pak Idros pun menjodohkan Dasiah dengan anak dari Pak Tira, pemilik kretek Bukit Kelapa. Hal itu dilakukan agar kedua perusahaan bisa berkolaborasi dan menghasilkan produk kretek yang lebih unggul. Sin kemudian beralih ke Lebas, di mana pada saat itu donatur di museum itu datang. Donatur itu bernama Arum. Arum kemudian tidak sengaja melihat foto ibunya di foto milik Lebas. Dan series Gadis Kretek episode 1 pun selesai. Terima kasih yang telah menonton ini sampai selesai. Jangan lupa like dan berkomentar sebanyak-banyaknya agar saya semangat melanjutkan episode kedua dari series ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.